Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali mali serenti tiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah bersama seorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, agar tidak berlama-lama lagi, hari ini kita bakal ngobrol bareng Degalar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sedetan nih ada anak Degalar. Desa Rai Muani yang lagi hits pada masa ini. Oh ya, penapi gantre. Astengkara becek-becek. Rahayu ge, terima kasih sudah mau datang ke sini, sudah mau bercerita. Tapi sebelum kita lanjut cerita, boleh perkenalkan diri Numun Mang Depang Titiang Uning, semeton sareng sami Uning, nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal dulu. Untuk perkenalkan diri Titiang bernama Idewo Made Yuda Putra Wahyuna. Terus asal dari Bangli, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Kelahiran tahun 1997. 97. Berarti makin umurnya 25. Umur 25. Oh. SSN tahun SPD. Berarti nyari sentra tasik. Nyari sentra tasik dulu. Iya, dia nyari sentra tasik ring isi ya. Diisi dan pasar. Jadi pendidikan gitu ya. Oke. Degalar. Iya. Ijo aja namanya ya dari Idewo. Ya kan, benar kan? Iya. Jadi Degalar. Gini ceritanya. Kadang tiang made galar gitu loh, galar kangin sang Suryani sama Nang. Ternyata nak Dewo nih guys. Gimana deh kok bisa jadi Degalar? Itu panggilan masa kecil? Bukan. Gini ceritanya itu. Dulu saya pas kuliah di ISI kan ketemu sama teman Nova Soble. Yeah. Tuh partner kayak saudara udah. Teman rasa saudara. Ketemu sama dia, terus iseng-iseng lah bikin bondres gitu. Dulu kan dia bondresnya metapel, terus ketemu sama saya, pengen dia bondres mepayas, sharing sama-sama, nyari-nyari payasan gitu. Kalau saya kan mengawali bondresnya dari SMP udah. Tapi cuma pentas-pentas di Banjar aja. Oh, jadi memang masa kecilnya memang sudah bergelut di seni. Ya, gitu. Nah, Dek Gala nih gini, apa namanya, ruang lingkungan di jero nih ke seni. Dulu aji saya memang seniman, pemain drama dulu. Oh, iya. Pemain drama, ikut di Sancaya Duipe, pasangannya Perak, Gobang namanya. Oh gitu. Itu Aji. Ya. Memang seniman topeng, seniman drama, arje, calon arang gitu. Berarti ada keturunan seni. Iya. Oke, berarti masa kecil berarti sudah biasa sarang Aji juga. Ya, sama waktu kecil itu cuma diajarin nari baris saja satu. Sarang Aji? Ya, karena kelas 3 SD udah ditinggal. Almarhum. Gitu. Ya. Berarti kamu kelas 3 Kelas 3 SD ditinggal almarhum sama Aji dan dikasih bekal cuma satu itu aja dari baris tunggal. Dari SD? Ya, dari SD. Baru diajarin itu aja? Ya, diajarin itu aja. Diajarin kelas 2 SD, terus pentas sampai ikut seleksi. Dan cita-cita beliau memang ingin menerbitkan saya itu di dolanan gitu. Oh iya. Karena ada seleksi di Bangli, saya ikut. Terus masuk dolanan, begitu masuk dia almarhum gitu. Oh gitu, berarti belum sempat ditonton? Belum sempat ditonton. Sakit? Iya. Enggak, kecelakaan. Mendadak itu. Pada saat mungkin kecelakaan nggak ada yang berencana. Iya. Adek Ampura, Dek, bersaudara berapa orang? Bersaudara 2 orang. 2 orang, cewek? Ya. Kakak cowok. Oh, cowok berarti. Cowok. Seni juga? Sama, berkecimpung di seni juga. Oh gitu. Tapi kakak spesialisnya di topeng ya. Oh, nopeng. Ya, nopeng. Sama sekarang udah pedalangan, dia udah ngewayang-wayang. Berarti diisi juga? Enggak, dulu di AD kakak. Oh gitu, tapi nyari pedalangan. Tapi apa namanya, modelnya fokus di pedalangan dia? Enggak gitu ceritanya. Itu kakak kan ceritanya dulu ada bisa meleluhur mungkin atau apa, nggak tahu. Oh gitu. Mungkin salah satu penyebab Aji mengalami seperti itu karena Aji dulu nggak mau nyalanin ke pemangkuan gitu. Iya. Jadi sekarang kakak yang nyalanin ke pemangkuan dan di Winten Mangkudalang gitu. Oke.
Punten. Dengan terpaksa. yang bukan sih terpaksa, tidak bisa dipikirkan gitu loh. Tiba-tiba kayak gitu. Ya, benar ya. Tiba-tiba harus gitu jalannya dia gitu. Dan dia pun juga harus menjalani hal itu kan, meskipun belum siap gitu. Oh gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke adik. Berarti langsung Niki kan ikut dolanan akhirnya. Ikut dolanan itu dibina oleh Pak Mangku Darsana namanya. Itu guru saya. Terus guru setelah haji. Kan dulu haji. Kamu nih, Dek? Ikut dulu sering. Yang mana ya dia ya? Anak-anak deh, aku masih sering nonton. Iya bener. Beneran. Oh iya. Sering dulu sampai udah 4 kali kayaknya ikut dolanan itu. Oh, wakili Mbak Angli terus. Terus Pak di dolan sebagai pokoknya harus Dewa Yuda ikut di dolanan gitu. Oh iya. Karena itu udah sampai sekarang nggak pernah dipanggil Dewa Yuda gitu sama Pak Mangku Darsana, itu lah guru saya. Nggak pernah dipanggil seperti itu saya kalau ketemu. Kalu gitu dah panggilannya. Oh, kalau di dolanan Kalu dipanggil. Memang Bernat dari kecil gitu. Sampai nggak bisa diurus gitu loh. Kita latihan, kita sing gitu. Kita menjaguran, dong latihan jaguran gitu. Tapi kamu mampu kan membawakan pementasan itu saat itu kan? Ya, gitu dah. Iya, oke. Akhirnya SMP. Mondres itu berawal dari SMP. Itu gimana? Kok ceritanya Mondres, kamu udah di SMP udah Mondres? Gini kan ulang tahun sekolah dulu gitu, iseng-isengan ulang tahun sekolah, terus ada yang bawa barong gitu kan. Saya bilang sama guru seninya, saya Mondres Pak gitu. Memberanikan diri. Iya, memberanikan diri. Udah coret-coret nggak karuan ini. Itu kamu punya idola apa punya reference gara-gara lihat Mondres mana kok bisa tertarik Mondres? Kalau itu ada. Dulu saya waktu SMP itu sangat ngefans berat sama Sangar. Dalang Dugbior. Iya. Ngefans banget sama dia. Udah pernah ketemu mungkin? Belum sih. Ketemu secara langsung tuh belum pernah. Ya. Gitu. Berarti ngefans banget nih. Padahal Jero Dalang Dugbior itu sering ke rumah saya yang di Sulahan tapi sama Dewa Puja nama kakak sepupu. Si sana sering, tapi saya nggak pernah pulang ke Sulahan gitu. jarang pulang. Siapa tahu nanti di pementasan bisa ketemu. Iya, kan? Sengkares. Siapa tahu nyalon arang atau gimana kan bisa ketemu. Oke, baik lagi deh. Akhirnya kan karena kamu mengidolakan Mangku Dugbior. Ya, Mangku Dugbior. Kamu tertarik Mondres. Tertarik Mondres gitu. Sampai sekarang masih karakter saya itu agak mirip sama dia. Oh, berarti kamu menjadikan dia reference. Iya, menjadikan dia reference ya gitulah. Kiblatnya ke sana lah gitu. Kadang-kadang tabuhan munyi pun agak mirip kayak dulu dia Mondres gitu. Nggak tahu kenapa juga mungkin dari kecil kadang itu gitulah. Benar-benar kan idola. Ya gitu, mengidolakan dia. Akhirnya pentas di SMP. Sama gitu. Partner. Ngajak temen, tapi temennya sekarang udah di bandara, dia kerja nggak bisa mondres lagi. Berarti lama sama dia mondres itu? Pernah sih dari SMP sampai SMA. Oh, artinya kamu setiap perpisahan mondres? Ya gitulah, cara-cara sekolah kecil-kecilan gitu. Saja. Ada nak kedek satu timpal-timpal pasti ada ya. Waktu itu rame beneran. Liuman. Intern di sekolah. Keluar dari sekolah tuh enggak aja. Berarti setiap tahun sekali kamu mondresnya? Gitu dulu ya waktu SMP, tapi nah setelah masuk ke SMA, mondres di sekolah juga pernah. SMA kamu di mana, Dek? Di SMA Negeri 1 Susut. Oh, di sana kamu nggak ke tari atau gini ya? Enggak. Berarti kena ke umum dulu. Ya, oke. Terus ke SMA umum dulu, mondres-mondres di sana. Nah, diajak keluarnya ini nggak mondres saya. Gitu. Diajak keluar sama kakak kan, nari-nari calon arang itu diajak sebagai celuluk. Peran itu sebagai celuluk dulu. Tapi dulu saya celuluk viral. Oh, kengket tuh celuluk. Viral karena gini, kan saya ketemu sama kakak nih di panggung sama kakak sama tetangga gitu. Tetangganya jadi penasar, kakak saya jadi wijil gitu. Ketemu di panggung. Ketika dipukul kan pakai helm tuh, pakai helm nih, pakai tapal. Pakai tapal celuluk.
Iya, pakai tapal celuluknya. Kalau dipukul kan nggak sakit gitu. Ketika dipukul saya bilang, "Plok, sing sakit." Ketang itu udah viral dulu jadi celuluk sing sakit namanya gitu. Tahun berapa tuh masih ingat? Tahun berapa ya? 2013 kayaknya itu. Berarti entar dulu, berarti kamu dari celuluk nenek terus aja dari celuluk. Iya, gitu? terus jadi celuluk dulu ini gitu. Iya. Nah, kisahnya gini, terus jadi celuluk tapi masih minjem tapel. Karena nggak bisa beli dulu gitu, minjem tapel. Nah, dari ongkos-ongkosnya lulu inilah gitu. Ongkos-ongkos lulu ini kan dapat sesari. Saya punu-punuang ini. Dari celuluk tuh udah si honor. Oh, dulu dari celuluk. Udah si honor dari celuluk. Kena belah lah paling. Terus 50. Terus 50. Oh, tapi kan itu deh, apa namanya, nyewa pakaian kamu tuh. Nggak nyewa, minjam. Ya, minjam polos sama kakaknya di Sulanan. Akhirnya kan tinggal lah pakaian celuluk. Terus gini, dapat honor, punuang. Lais benar nyeluk yang mau, lais nyeluk. Terus udah dapat ini uang sekitar 3 jutaan itu loh. Uliannya lulu gitu, 3 jutaan. Beli dah tapal celuluk. Dapat waktu itu tapal celuluk 2,5 juta. Sisa berarti sisa lagi 500 buat baju sama celana gitu. Begitu luas bene. Apa luas begitu peragat celuluk pasti ada ngalih celuluk. Berarti saya ada ngalih ada celuluk. Peragat celuluk langsung kena dengan celuluk. Peragat celuluk saya dengan celuluk. Jelek nasib. Masuk ke Bondres gitu. Berarti Ben kamu masuk ke Bondres? Ya, karena peragat celuluk tuh tiang imang-imang tamat SMA. Pas mau tamat SMA, selesai celuluknya, ready ini. Dapat saya pakai 3 kali kayaknya itu nyeluluk tapalnya itu. Berarti jadi tapalnya ngoyo. Sekarang diam tapalnya. Saya gitu. jalan tuh. Dah kapah paling ya dipakai ditarikan paling kakaknya yang nariin. Oh. Kakak sepupu lah di Sulan, ada yang minjem itu yang make gitu. Oh iya. Nah, saya udah nggak pernah nyeluluk lagi sekarang. Nah, akhirnya kamu Bondres nih. Akhirnya masuk ke ISI kan di SMA Bondres, masuk ke ISI ketemu Nopa. Di sanalah bikin sebuah karakter. Kenapa kamu mau masuk ke ISI? Padahal kamu dari sekolah umum, jurusan apa dulu di SMA? Dulu jurusan IPS. Nah, kenapa kok kamu ke ISI? Nah, gini ceritanya tuh. Dulu kan cita-cita saya masuk di Kokar. Ya. Nah, di Kokar gitu. Karena saya bengal, cerik nih bengal, kakak saya was-was menyekolahkan saya di Kokar gitu. Kakaknya. Sing tamat, sing jeleman ini kalau di Kokar masuk gitu. Ya. Pokoknya kakak saya yang keras, pokoknya masuk di SMA umum, SMA Dusun masuk gitu. Yang kuliah hijau kita nih gitu. Nah, setelah tamat SMA kan mau masuk ke ISI, mau masuk ke ISI. Nah, bilanglah sama ibu, "Bu, saya mau masuk ke ISI gitu." Mutalah ibu saya kan, "Wah, yang ke ISI Bu nggak sanggup." Gitu. Dia udah sampai nangis-nangis gitulah, mencengeng-cengengan lah di rumah sama ibu. Mau masuk ke ISI tapi nggak dikasih karena biaya nggak ada gitu. Terus akhirnya ada informasi bidik misi, saya nggak bilang sama ibu gitu. Saya cari bidik misi sendiri, dan tak lolos. Saya bilang ke ibu, "Bu, saya kalau kuliah di ISI." Orang ibu masih nguel dia kan, orang ibu sing lapis sindang nguliang di ISI. Ya nak buman bidik misi yang masuk magaji kayak nak lolos bidik misi gitu. Oh nah yang begitu mau nak masuk ke ISI gitu, dia kasihlah masuk ke ISI karena dari dulu memang cita-cita masuk ke ISI. Dari Aji juga sebelum meninggal itu pernah berpesan lah, nih panake Yuda bin Pidan harus diisi masuk jurusan pedalangan gitu. Tapi kamu nggak jurusan pedalangan? Itu udah melenceng karena dulu kan nggak ada sentra tasik gitu. Pokoknya Aji itu bercita-cita biar saya tuh masuk ke pedalangan gitu. Akhirnya kesampaian, cuma cita-cita beliau itu kesampaian, saya masuk ke ISI aja, pedalangannya enggak gitu.
Tapi Sandra Tasik kan dapat semua di sana. Dapat, pedalangan dapat Iya, juga. benar kan. Akhirnya Gitu. tamat. Tamat di sana. Tapi bidik misi sampai tamat kan? Sampai tamat bidik misi. Dibiayai ya? Ya dibiayai. Cuma itu bisa nanggung kos aja sih. Kalau biaya hidup sehari-hari degalarnya yang nanggung. Degalarnya. Ya, degalarnya Oke. yang nanggung. Oh, berarti ini dari isi ketemu Nopa Soble udah mulai degalar. Belum. Semester berapa nih? Semester berapa? Semester 1 udah gini. Udah ketemu dia kan semester 1 itu udah saling ngorto-ngorto, mondres nih gitu. Terus dulu nama saya Gewar bukan Galar. Siapa? Gewar. Gewar. Ya, Gewar gitu namanya. Gewar itu kalau di Bangli Gersyuh. Tahu Gersyuh ya? Oh iya. Ya, krosok. Nah, krosokan gen ya, gitu. benar. Terus. Gewar namanya dulu sebelum degalar. Nah, ketemu saya sama 2 temen nih, Nopa Soble sama Bagud. Bagud tuh dari Mengui. Nah, ketemu sama 2 orang nih. Terus mondres bareng. Bagud inilah yang ngasih nama. Ubah badan lan gitu. Pang market raga jak dulu gitu. Ubah jadi Galar, Galir, Galur. Oh, gitu. Soble kan Galur namanya dia iya, gitu. iya. Galar, Galir, Galur. Yang riasannya dia kayak gini tuh ya, Sopa Soble kan? Ya. Isi bulu mata. Ya, isi gitu. bulu mata tuh. Iya. Oh, gitu. Galar, galir, galur. Galar, Galir, Galur. Nah, seiring berjalan waktu, berjalanlah ini. Kelungginya ini, Galar, Galir, Galurnya ini. Ya, 3G-nya berjalan. Milahan. Udah sih keliling di bagian paling Paling di Jawa, ayunan, Mengui gitu dah. Mengui, ya. Karena Bagud yang sering dapat acara waktu itu. Iya. Nah, Bagud nih bisa dia ngakit barong gitu. Bisa dia ngakit barong sendiri. Terus dia lebih seneng nari barong gitu. Langsung Kalian ditinggal. ya, langsung dia berkecimpung di barong. Bilang, araku sud mondres nah ke mapang-mapang ya nih gitu. Setiap ada acara Bagudnya mapang, kita mondres berdua gitu sama Soble aja. Pas Soble. Ya, terus ada berjalan berdua dulu ini, lama berjalan berdua. Semester 4 kayaknya itu. Semester 4 dah bener. Kita kan di kampus ini bertiga sebenarnya. Genyol yang dari negara ini lagi 1 gitu. Tapi dia belum mondres-mondres dia nih. Gitu. Nah, karena kita nyambung nih bertiga, dia ajakin lagi 1 gitu. Yuk bareng mondres minyol gitu. Inopa juga namanya, Nopa Handiana namanya. Diajak mondres, kasih nama Genyol gitu. Biar tetap Lungge namanya. Berarti jalan tuh. Jalan, lama jalan sampai ke Lombok udah. Gitu. Iya. Ke Lombok, ke Surabaya. Pernah. Iya. Di UPI Bandung pernah. Pas mondres. ya mondres sama Telungginya ini gitu. Iya. Lama berjalan nih sampai lomba-lomba juga ikut dulu. Man juara. Dapat juara 2, pernah juara 1 di Hiade. Juara 1 Telungginya di Hiade. Telunggi dane. Telunggi namanya. Terus Terus di sana lama berjalan, Nopanya berangkatlah ke Jepang gitu. Oh, berarti dia waktu kuliah tuh berangkat? Apa setelah tamat? Setelah tamat, Oh, kan berarti kalian Telungginya ini sudah tamat. Sampai tamat pun Sampai kalian masih tamat jalan? pun ya masih tetap berjalan iya, gitu. iya. Masih tetap berjalan. Tapi setelah Nopa berangkat, jarang lah kita jadinya bertemu karena dari Jepang ke sini kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pada akhirnya, Dek, kamu sekarang masih dengan ada grup atau freelance? Kalau saya komitmen dari dulu sama Telungge juga gitu kok sama. Saya ini freelance. Oh gitu. Kita memang punya grup tapi saya freelance. Nggak terpaku sama grup aja. Oh, berarti siapapun ngajak. Ya. Oke lah gitu. Oke. Sekarang kamu kan yang lagi mau nggak tahu kalau kamu jadi bondres ya. Yang mau tahu tuh kamu dari Desa Rai. Kamu jadi Desa Rai loh, Desa Rai Muani ya. Ya. Aku lihat di YouTube tuh. Nah, itu
terjerumus ke sana itu karena apa, Dek? Karena bondresnya tidak jalan atau gimana? Bukan karena bondres nggak jalan. Cuman karena apa kamu kok terjerumus ke sana? Itu karena ada manusia satu dari Tinga sekarang, dulu dari yang Ngebaye kan. Nah, manusia yang sangat milenial. Kan udah mau record dia. Itu udah. Ya lagi hamil sekarang. Itu manusia yang sangat milenial dari yang Ngebaye dulu, sekarang udah nikah ke Tingas. Namanya Larasanti. Itu kakak saya yang sangat luar biasa. Belernya. Ya, meneruskan kamu. Iya. Karena gini ceritanya. Dulu saya nari ke Karangasem. Nari ke Karangasem. Terus di mobil dia berkata gini, Dewa, soblek sibuk jani ya gitu. Sibuk peragat di Dwi Mekar ya kan, kewa ngajak ngigel di Denpasar gitu. Jadi yang soblek sing ngidang desa, Dewa nganti dari desa nah kata. Wah, saya dengan senang hati menjawab kan, wah cenik gak ini dong, padahal di desa kecil gitu. Karena dalam hati udah tidak percaya. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin lah, bengal kayak ini kok banda di desa. Masa mau desa Rai Perkasa gini otot gede kan sih mungkin gitu. Sing mungkin sama desa gitu. Janji nanti gua udah janji sampai gini janji. Siap gitu. Pulang dari ini udah lama ya? Udah lama sebelum Soblek berangkat. Sebelum Soblek berangkat. Oh gitu. iya. Sebelum Covid nih, sebelum Covid. sebelum Ya, COVID. terus akhirnya. Terus akhirnya berselang 3 harian itulah kurang lebih, berselang 3 hari telepon, Dewo mana ngigel ijo di Kelungkung. Jadi apa? Nama igen gitu. Dong pakaian gitu benar. Bodoh nih war. Dari apa sekarang? Nampung nih maigen gitu. Ke sana lah saya ke Kelungkung nih. Sampai sana dipayasin desa Rai saya. Nyen mayasin. Laras, karena saya nggak tahu PS Desa Rai kan. Laras yang mayasin gitu. Di make upin Desa Rai pakai cendol-cendol udah. Mau dipakein long torso sampai sesak. Terus pakein kamen yang isi layang jangan tuh. Itu udah. Terus gua pas mau keluar nih, nggak berani keluar saya, sampai didorong-dorong. Pesona, tahu pesona. Kamu nggak nyanyi? Nyanyi karena Kan berarti udah bisa dong nyanyi desa. Karena dulu kan pas SD itu sering wakilin lomba-lomba makidung tuh mau gitu. itu lomba-lomba cepat. Udah biasa nih ya. udah biasa nyanyi-nyanyi gitu udah biasa gitu. Ya. Terus Saya itu yang walek-walek Laras yang megening tuh. Walek-walek bu. Saya megening tiang takut gitu kan. Saya walek-walek ya. Akhirnya gitu. kamu Pentas di sana dan boom gitu. Rame kedean. Ya rame kedean karena kekeh di sana. Sudah membayangkan sih. Terus Nah dari sana lah timbul kande saya itu pacaran sama Laras. Oh gitu. Laras tuh kebibil dia waktu itu. Ampura bu tiang curhat niki nak tiang paling kali desa sing man terpaksa desa agak kekehan niki tunan tiang kon desa gitu. Sampai penonton percaya nggak ada banding ngibing satu pun pada saat itu. Karena kan Laras joget tuh. Karena kamu tunan. Ya. Gitu. Itu awalnya. Itu awalnya. Langsung akhirnya berkelanjutan. Berkelanjutan lah saya gitu. Masih minjem pakaian sama Soblek. Kalau Soblek nari di Dwi Mekar, pakaian desanya saya bawa gitu. Oh gitu. Ya. Pakaian udah punya? Sekarang punya sendiri pakaian desa. Waktu zaman itu mana yang lebih gini jalan? Bondresnya apa desanya? Ya Bondresnya. bondres Berarti tetap. Desa cuma kalau Soblek nggak bisa aja. Oh gitu. Kalau Soblek nggak bisa, saya nggak desa. Kalau bisa saya Bondres. Nah dan akhirnya kan pandemi deh. Ya, pada saat pandemi itu kan udah hancur semua. Hancur semua. Hancur semua. Berarti kan kamu juga off. Ya, semua off. Bisa dikatakan nggak ada aktivitas seni. Ada sih jarang, cuma nopeng aja sih di krematorium Bebalang. Oh gitu. Iya. Berarti kamu apa namanya kontrak di sana? Iya. Kan tiap bukan kontrak sih sebenarnya. Nah, ya ada nak kene kemana? Iya. Oh gitu ya. Di krematorium gimana sih? Oke. Dan akhirnya kan nih setelah pandemi. Oh yang baru tahunya nih setelah pandemi loh.
Oh, mau tahu saya tuh Ya. setelah pandemi. Ya karena ada di YouTube itu Desa Rainya itu. Nah kan berarti kamu ngawalin Desa Rai lagi setelah pandemi ini dong. Ya, setelah pandemi lagi. Backnya dulu tuh ke Bondres apa ke desa? Pertama Setelah pandemi nih. setelah pandemi desa. Kan Setelah pandemi desa. Terus Laras yang ngajak tuh. berarti setelah pandemi pertama kali kamu nih Ya. sebagai seorang pergina Ya. itu di Desa Rai. Desa Rai. Benar, makanya kan kelihatan di YouTube. Iya. Oke. Makanya saya waktu itu sampai berpikir loh, ben pidan raguman Monres nih nah gitu. Karena kangen gitu sama karakter Degalarnya itu kangen gitu. Kalau nama Desa Rainya siapa? Degalar atau Enggak ada Desa Rai gitu aja. Desa Rai? Kan? Iya. Enggak isi nama-nama gitu. Berarti kamu ke up-nya ini dari Desa Rai. Dan keterusan dong. Iya, keterusan jadinya gara-gara itu udah manusia milenialnya yang dari dari gitu. Tingas sekarang tuh. Oh iya iya, berarti Monresnya Monresnya jalan tetap. makin sarang gabeng. Ya, sama beli gabang dari dulu. Oh gitu. Masih kuliah udah sama dia. Oh iya iya. Ya, Nah, karena pada saat ketemu sama beli gabang tuh saya nervous luar biasa. Nervous. Karena beli gabang nelpon engkennya nih gitu. Senior. Ya, senior. Gitu. Suhu. Ya. ah. Dengar-dengar sekarang udah mau jadi mangku dia. Oh, gitu. Oke. Nah, Dek, kita berbicara ke pengalaman sekarang ya. Kalau pengalaman yang paling unik sukanya menjadi seorang pergino. Mana enakan jadi Bondres apa di Desa Rai? Nah, yo. Kamu Semua sih. mempromosikan diri loh di sini. Semua sih. Semua. Semua enak. Semua enak. Patuh honor dari Bondres ya Desa Rai, Dek. Pilihan loh, sama gak sih? Mana sih lebih gini, jadi Desa Raya apa Bondres? Sekarang Laras kan lagi hamil, kamu sekarang sama siapa narinya? Sekarang nggak pernah ngedesa saya. Karena Laras hamil? Karena Laras hamil. Oh gitu. Gitu. Berarti kamu. Kadang-kadang ada sih kayak rempong gitu yang ngajak. Ya, kayak rempong itu yang ngajak dari desa. Tapi gitu. mudah-mudahan kamu nggak terlalu hiu gitu. Enggak, tetap laki dong. Adik kamu udah nikah apa belum sih? Udah. Udah punya anak? Belum. Oh, baru proses. Ya, masih dikandung. Lagi 4 bulan aja punya dah. Oh gitu. Ini masih gondrong nih. Astungkara ya, sehat selamat Astungkara. nanti. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjerumus kan. Iya. Kan harus tetap gini. Desa Muani lah tulen. Iya, tulen saya memang ciri khasnya gitu. Oh, iya. Saya tuh menjadi desa, saya memang jadi desa, tapi perasaan saya itu Monres dengan pakaian desa gitu. Oh gitu. Berarti kamu punya, ya mumpung sekarang ada jobnya desa ya mau nggak mau ya diserahkan sini. Daripada tidur di rumah kan. Benar. Nah sukanya menjadi seorang pergina apa sih, Dek? Seru aja sih. Serunya tuh apa? Seru tuh gini. Dapat uang. Bukan. Kalau dari hati kecil saya sih uang itu nomor sekian. Terus kamu jadi pergina nih bukan pekerjaan? Bukan sih, sampingan. Kalau pekerjaan itu kan di sekolah, di penyuluh. Oh, Anda sebagai guru? Saya guru SMA. Oh, iya. Guru SMA. Sekarang guru masih trune, muridnya bajang. Ini aduh, kengken ya kalau Sakit dulu dari guru. ya ampun, menjadi istrinya tabah ya. Jadi kamu jadi guru apa? Guru seni budaya. Seni budaya. Saya sekarang megang seni budaya dan antropologi. Bener. Antropologi. Antropologi. Luar biasa. Dulu SMA jurusan IPS nggak dapat antropologi. Terus sekarang kuliah diisi cari senat asik nggak dapat antropologi. Sekarang di SMA ngajar antropologi. Iya nggak apa-apa. Guru kan harus terus belajar. Apapun ditempatkan kan gitu kan. Syukur jenius sih. Iya. Percaya aja pasangan itu. Oke, Dek punya pengalaman nggak sih menjadi seorang pergina yang paling berkesan? Pernah. Punya, pasti punya. Yang paling berkesan apa sih? Dalam hal Pementasan. Perjalanan apa? Perjalanan. Kamu tuh paling unik deh. Pernah gini. Dasmati pernah. Kan cerita yang udah mati deh. Gini, baru ini kejadiannya. Baru nih. Baru nih nari di Karangasem Kubu. Kan lewat Rejeng tuh, lewat jalan Galian C, lewat ke sana. Terus sebelum Galian C itu kan ada loloan Gunung Agungnya itu. Lewat sana dah gitu. Terus saya kan
ngantuk gitulah di jalan. Ada aspal sebenarnya, cuma udah bolong dia, udah kayak got. Masuk ban mobilnya ke sana, nggak sama teman sih gitu. Masuk ban mobilnya setengah, dek, udah mengkorot dan ini bannya sampai setirnya muter sendiri dia gitu, muter sendiri, dibawa saya ke kanan. Nah di kanan ini ada rumput tinggi, di samping rumputnya itu udah jurang dalam sekali gitu. Sampai ke rumputnya itu saya gitu, mobilnya mental. Terus teman saya sampai bilang gini, udah jana sini gitu. Nujana sini gitu. Karena kalau mati dah nih Bang. Terus gimana? Akhirnya sampai mobilnya ada bolong gitulah. Di sininya udah ada pecah lah dikit deknya gitu. Tapi kalian selamat kan? Selamat. Nggak ada kemana-mana. Nggak ada gimana. Cuma kembali lagi ke aspal, berdeg-degan, cek mobilnya, cuma ada lecet gitu aja. Oh aman. Itu pulang. Udah selesai nari. Udah selesai nari. Oh, ya. Itu perjalanan paling mengerikan. Diniat mana ini mau kayak kenang sih mengerikan. Benage kene. Oh, benage ketu atman. Tapi ben yang ngejar. Agak jemak ben kadang tadi jemak ben mai dua selalu neng kadang. Jadi itu yang paling gini ya. Itu yang paling mengerikan pengalaman di perjalanan. Terus kalau di pentas pernah gini. Hari di suatu tempat saya tinggal bilang tempatnya ya. Sound bagus. Penonton rame, terus gamelan juga mantap. Keluar saya kok tengal gitu. Itu penontonnya nggak bagus namanya. Enggak, maksudnya kan penonton rame gitu. Ya. Kok bisa-bisanya dia nggak ketawa gitu. Suatu tempat deh. Suatu tempat cuma di sana aja. Gitu. Orang tuh ketawa mungkin dia cuma ketawanya gini ya. Kan nggak kedengeran gitu kayak orang nggak ketawa. Mih jelek Bayu nampi honor. Nampi honor akhir tuh. Sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Sekarang pesu pulau pidet yang gue tahu. Telah hula-hula. Sing ada. Berapa menit kamu berapa jam kamu pentas tuh? Waktu itu 45 menitan. Oh, Mondres saja, bertahan. Ada yang ngadengin kelepet gitu. Sing masih. Kok tenang lah kita kena. Tumben. Basing suwe coba tarun dini kita kan. Berarti itu pengalamannya kalau itu pengalamannya ya. Yang paling ini. Yang paling tengal. Terus kalau pengalaman mistis punya? Pengalaman mistis pernah ada. Ada. Waktu di nari di Bangli sini. Nari di Bangli, saya waktu itu perannya ngewijil. Ngewijil waktu itu. Pulang dari nari, terus ada yang jatuh gitu dari pohon kelapa. Blah. Oh, punya buah nyoh gitu. Jalanlah lagi kan masih jauh gitu, kelihatan dari utara blug gitu. Oh, buah nyoh gitu. Loh, kok makin dekat kok darah gitu di aspalnya. Kok darah gitu. Oh, apa nih lah tunian gitu kan, lewat set mekipekan lah saya ke kiri gitu, karena kakaknya yang nyetir, saya mekipekan ke kiri. Loh kok isi rambut gitu. Suka bede loh. Kok isi rambut gitu. Di jana isi rambut. Kayak percis kayak buah kelapa. Tapi buah kelapa ini berambut gitu. Oh iya, aduh, terus. Gitu loh, saya dengan santainya nengok. Wih, ada misi Bob li, kita. Oh sing kayak mah jalan beli nih set, bau gitu liwat, baru takut gitu. Setelah lewat, baru takut. Apa tuh gitu, haru gitu. Oh, gitu. Tadinya saya lihat gitu dengan santainya. Nah kadang nyoh dah. Bukan kan duduk adab mangatus sih lumayan. Ya ampun, akhirnya kamu begini lari ya kayak ketakutan. Iya, bawa mobil cus gitu langsung. Udah babang. Iya, dari abis nari nyalon arang itu. Siang wijil gitu.
Gitu saya lihat. Pernah juga habis nyalon arang saya ngewijil juga di Bangli juga daerah Dembuku. Nah, pas pulang dari nari kok mebelat gitu petengnya. Peteng gumi ini cuma belat, di sininya galang, masih kelihatan jalan. Kayak tembok gitu loh. Petengnya. Gelap. Tapi di sini masih kelihatan jalannya. Kayak disengker gitu pakai tembok gelapnya tuh. Jalan saya lagi. Sendiri bawa motor lagi nih. Bawa motor sendiri nih. Jalan suir-suir gening-gening kan. Gening-gening kan. Lepuk lah cari. Cari bengang, nggak ada perumahan sama sekali. Gelap, mungkin itu gelapnya yang saya lihat dari utara gitu. Terus setelah lanjut berjalan kok kayak ada King Kong yang di film-film dulu. Gondorwo istilah. Waduh, Gondorwo serem sangat Ji. Kayak gitu lewat ke di samping saya gitu. Groduk gitu lari. Lewat di samping saya. Di padangnya tapi di rumputnya tapi saya di aspalnya gitu bawa motor. Dari selatan udah kelihatan groduk. Apa ini gitu, kadang tiang kulo kan, kadang kulo udah lewat di dread gitu ngajan. Oh santai tiang. Setelah kena hang lo kok takut gitu, kok takut. Wih sekebede ngilut gas deh. Wah nih didian langsung coy ngebut jalan sampai nepuk desa Wawu gini, tenang, serius gitu. Tapi kamu biasa ngelihat juga ya? Biasa sih. Gitu ya. Oh. Jarang-jarang pangdo Jepang sing bin pang cepet mundo. Enggak sih ya. Berarti keseringan datang dari nari pernah aja ngelihat. Pernah aja ngelihat seperti itu. Itu. Balian iki kan. Dan balian dan. Iya. Nah, Dek, apa sih harapan kamu ke depannya, Dek? Akan terus menekuni dunia bondres atau ingin fokus di guru aja? Kalau saya sih harapan ke depan guru itu kan udah pasti ya, guru itu udah pasti karena itu pekerjaan pokok. Tapi kalau jiwa saya tetap di seni gitu. Karena memang dari bisa meleluhur lah dari Aji juga dulu pernah memberi wejangan pada saat saya masih nari-nari baris. Di sana dari umur kelas 2 SD itu udah dididik dengan kata-kata gitu. Made bo nawang ngigel do ngesahnya gitu. Artinya jangan sombong, maru bisa ngigel dari baris gitu. Jangan sombong. Anak di gumine nuliu ada nak dua kan. Yang tadi ben tetap merendah. Yang kan cepet apaan cara punyan padi gitu. Itu pesan Aji. Pesan Aji. Tetap saya artinya terngiang di telinga saya. Makanya ketika saya di tempat nari ada apalagi ada senior, ada teman-teman, tetap saya yang duluin nanya selo, gitu. Ya, selo tetap entah dibales entah enggak itu terserah mereka. Yang penting saya udah tetap ingat dengan pesan Aji ketika ketemu orang dia kan ditakonin malunan yang tadi ben malunin takonin gitu. Oke, nah Dek kalau mau nyari adik, mau menghubungi adik untuk pementasan atau sebagainya bisa dihubungi di mana? Di WA boleh, FB boleh. FB namanya Yuda Geno gitu. Yuda Geno. Terus ya. kalau di Instagram D aja. _ galar 97. YouTube punya? YouTube nggak punya. Oh, belum. Punya sih tapi channel nggak punya gitu. Kalau beli. Oke, jadi kalau mau nyari di Galar bisa di IG-nya _galar97 atau di Facebook-nya di Yuda Geno. Melen liung lah nama soalnya guys. Nah, oke deh. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Semeton Saran Sami. Nah, Dek Nika anak Bandaan Tugalah, terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalaman. Sukses selalu dan mudah-mudahan lancar karirnya ya, tetap mengudara, tetap berkesenian. Oke Pak Guru nge, dan kita punya oleh-oleh Niki yang pertama dari New Nirmala Oil. Mohon diterima. Niki adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Bisa dibalurkan ke seluruh badan dan juga bisa diminum.
Oh, bisa diminum nih Ki? Bisa. Hebat, Jadi bisa digunakan ini sewaktu kita nari. Ingat bekal nenek-neneknya nawakan masuk angin. Cuaca kan tidak tahu, tidak menentu. Nah, apalagi di Bangli kan dingin ya. Bener, bisa digunakan ya. Ya, Mudah-mudahan siap, bermanfaat. Kentan Talent, Niki dari Koperasi Dana Mandiri yang mensupport OR ini. Yang pertama diberikan 1 logam mulia berupa emas yang sudah bersertifikat. Mohon diterima. Kentan Talent, adik sudah langsung tergabung di Koperasi Dana Mandiri sebagai anggota. Sudah dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Iya, Makin dados pun nabung Riki. Niki Koperasi sudah berbasis digital, tinggal di-download di Play Store On Time KSU Dana Mandiri. Iya. Nih. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Guru nggih. Sukses. Dan sebentar sadar sami demikian tadi OR yang bersama di Galar. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titian Kucita Dewi kesarengin. De Galar. Mau pamit sini kantor para Santi. Om Santi. Om. Salam hore. Salam hore.